Yang jina dan demikian lagi ya. Ini doanya kan. Dan demikian lagi sunat dalam sujud syukur. Dan kala melihat orang fasik yang menyatakan ia akan fasiknya. Jika selamat dirinya daripada fasiknya itu. Ya, jadi fasik hanali bohyum agama. Ya bukan berat kan? Hanali bohyum agama, dirong-rong agama secara terang-terangan itu. Ya, secara bebas itu. Dirong-rong agama, hanali bohyum agama. Urang kabeh fasik itu. Ya, teta kala nurul laganya tanya apa fasik. Menyo kita kira-kira tanya mantang ku selamat oleh Allah. Sunat tak sujud syukur. Syukur tanya mantang golong ruh lang kelompok lagi nyan. Golong ruh lang golongan yang lagi nyan. Ya, kan? Jadi tak syukur, tak sujud syukur menyo kata kalen. Golongan-golongan yang fasik yang hana dihargai agama, kagerong-rong secara nyata-nyata, kan? Ya, sama ada orang yang fasik itu kafir atau mukmin. Kafir jika kafir. Nyo orang mukmin tapi beriman tapi kahana dihargai agama. Karena bahwasanya musibah agama terlebih sangat daripada musibah dunia. Lebih berat musibah agama yang musibah dunia, kan? Musibah dunia gada harta putung kedai, kan? Gada caranya hana berat. Yang paling berat adalah rusak agama. Yang tengah-tengah god karut dulu tepat nyan tu yang paling berat musibah yang punya. Dan dari karena ini minta doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah doanya pun dari Nabi, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Yang doa Nabi. Artinya, hai Tuhanku, jangan kiranya engkau jadikan akan musibah kami pada agama kami. Ya, jangan melakukan Nabi baik kena musibah apa agama. Hana gemelakai doa Nabi baik kena musibah apa harta. Hana gemeloa. Baik kena musibah apa anu, bak keturunan, bak syara. Hana gemeloa Nabi. Yang nak gemeloa baik kena musibah apa agama. Ya, kan? Berarti yang paling berat. Dan sunatlah hendaklah dinyatakan sujud baginya. Sunatlah begitu sujud ke orangnya juga sujud. Hadina itu maya. Niatnya itu maya. Iku ulung perti pateknya ni nan kita tuju. Supaya insaf dia mudah-mudahan. Ngai hati akan dirinya. Dan supaya tobat ia daripada maksiatnya. Ngai tobat daripada maksiat. Yang kai kepenyan buat maksiat. Tak tuju tu itu lagi. Itu pun jika tiada takut ia pada menyatakan sujud itu akan kebinasaan dirinya. Nya baru geyo sujud itu lagi. Monyo hana tak takut kepada binasa tu. Takut tu tak sujud ikut je. Kai siapa apa mau tu. Ini apa? Baik kan? Kemudian kan? Tahu lu Mekah na yo tapi dah yo li kan? Hai ke Tuhan dah yo li. Hai apa? Bolong ke tanya maka? Tak sujud ikut je. Jadi gila tu kan? Jadi hana lagi kan baru sunat sujud itu. Dan jika takut ia akan yang demikian itu, takut kita tu niscaya janganlah dinyatakannya sujud itu baginya kakak baik apa dia tak sujud rumah tu. Tidak kala kau hati di kiwan kau sorunya kan? Kau hati itu agama kayak pemain tak sujud di rumah tu. Tak sujud syukur ada bertanya mentang selamat. Hana lagi di hana termakan virusnya andau. Hana terpengaruh dengan paseknya. Jamban. Jadi sunat sujud syukur yang mereka kan? Ya, bermula ibarat dengan pasek itu terutama daripada ibarat dengan asi. Ibarat menurut pasek yang kayak penyata pasek ini. Yang lebih god ibarat dengan pasek daripada tak ibarat dengan asi yang maksiat. Ya, bahkan karena syamil maksiat itu dengan dosa kecil, dengan tiada dikekali serta bahwasanya tiada sunat sujud syukur karena melihat orang yang mengerjakan dia. Jadi menyatakan rukun pasek yaitu melengkapi maksiat dengan dosa kecil.
dosa kecil dengan tiada diingkari. Serta bahwasanya tiada sunat sujud syukur karena melihat orang mengerjakan dia dosa kecil. Burung dosa kecil hana disunatkan bagi kitanya untuk menyatakan sujud syukur. Yang sunat tak laksanakan atau tak lakukan sujud syukur bila tak kala ulun kali buat dosa raya secara terang-terangan. Dan lagi sunat sujud syukur dalam bagi yang membaca ayat sajadah yang kala ilmu pada surat Shad. Jadi menyekaruh kita baca Al-Quran. Dalam Al-Quran yang merumpuk surat Shad. Dalam surat Shadnya kan merumpuk sabuh ayat yang kemudian ayat sajadah yang hinan sunat ka sujud syukur dari kitanya ba ayatnya. Kan ayat kan sujud tilawah nanya. Tapi sujud syukur nanti. Bahkan maka yaitu tertentu di luar sembahyang sih. Dua. Hadir di dalam sembahyang. Dan hendaklah diniatkan dengan sujudnya itu karena syukur atas diterima Allah Ta'ala taubat Nabiullah Daud alaihissalam. Jadi ayat surat Shadnya cerita tentang Nabi Daud menerima taubat dari Allah dan kesalahan yaitu kubu Aulia kan? Bukan cerita kali ikut Nabi syukur ya. Jadi cerita tentang Nabi Daud menerima taubat dari Allah Ta'ala karena kalau taubat pula tak penyesalan sehingga diterimanglah taubat dari Allah Ta'ala dicerita dalam surat Shad. Surat Shadnya yang ditulis ayat sajadah hujung. Jadi tak sujud ayatnya kan sujud tilawah, sujud syukur. Artinya bahwa Allah Ta'ala akan terima taubat Nabi Daud. Berarti diterima taubat adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa kan? Diterima taubat atau gampuni dosa adalah merupakan sebuah kebanggaan yang luar biasa yang boleh terayakan sebuah perkara rayu kan. Yang hau kan emang? Atau kesadaran Syahadan adalah sujud syukur itu seperti sujud tilawah. Hanya beda kan? Sujud syukur sah lagi sujud tilawah ia dikerjakan di luar sembahyang juga, tapi yang kita tak beda. Sujud tilawah di dalam sembahyang di luar sembahyang di pada baca Quran. Kita baca Quran di luar sembahyang tak sujud. Kita baca Quran di dalam sembahyang tapi di dalam sembahyang tak sujud. Tapi sujud syukur khusus di luar sembahyang saja yang nam tengkung ayat. Kan? Nam tengkung ayat. Itu menyangkut dengan mendapat nikmat atau terhindar daripada mara bahaya kan. Pertama pada kaifiat dan pada sekalian wajibnya dan sunatnya tabanandu dan harus mengerjakan sujud tilawah dan sujud syukur di atas kenderaan dengan isyarat. Sujud syukur dan sujud tilawah di atas kenderaan. Artinya kuda. Itu Honda, atau lama atau dengan isyarat itu, atau lama sabar kan? Dan luput sujud syukur itu dengan sebab lanjut masa pada adat antara sujud dan antara sebabnya. Jadi hana papan sebab sujud syukur. Yang kata luput pula hana tadi, hana matali itu tak sujud, sebab tu rahu dia hantam nana tu, putri bang kawin hana nana tu, mana tu? Mana tak nak syukur. Tapi karena umur yang dua benda baru nak syukurnya lagi. Baca balahi ju. Balahi ju lebih udah Tuhan kan. Nya matanya ju ya sujud syukur. Baik karena ni kasih betul karena mesti bulan karena 3 minggu umur ni baru ya sujud nya lagi. Tapi betul kan? Tapi dia syukur. Ada kan apa ni berapa dengan lau tahu mun sujud. Ni kalau lagi apa lama mau. Aduh mau pada. Ya, menanci ulun tutung kedai sabuh banyak kan. Mana buat tengah ke hana cara, tak hana harapan ke selamat kan. Buat tengah kedai. Kok betul bahasa apa banyak yang buat tengok harapan ni ke selamat. Rupanya selamat.
Kan tunang sujud syukur. Tunang sujud syukur, pajang tunang sujud syukur, ante kali napui. Kali rehat, kali menunggu, kali cek-cek, kali syukur yang ada ya. Kata dia betul ya. Ya, nokah. Jadi saya dari sebab katrib nyan hana li sunat atau artinya luput sujud syukur kan. Seperti perintah sujud tilawah juga. Apa lagi perintah sujud tilawah? Sujud tilawah kan gara-gara ayat. Dia baca ayat sajadah, lagi nyantruk ayat sajadah, putai Quran sujud aja. Baik kita baca ayat sajadah, lah bantu sujud. Karena lain tu. Dan tiada dikerjakan sujud syukur itu di dalam tawaf. Tengah tawaf Baitullah hanya hana sunat sujud syukur. Walaupun kan ada sebab. Tengah tawaf karena ulung ku diri. Tanya mana maka sunat sujud syukur, tapi tengah tawaf. Hana sunat sujud syukur karena tengah tawaf. Yang menyerupai ia akan sembahyang kan? Karena dihubungkan karena bahwasanya tawaf itu menyerupai ia akan sembahyang dan dihubungkan ia dengan dia sembahyang dan sujud syukur itu diharamkan ia dalam sembahyang, maka tiada dituntut sujud syukur dalam tawaf yang menyerupai ia akan sembahyang kan? Nah, inilah yang tersebut di dalam tufah, bersalahan bagi yang tersebut dalam matan ubab dan nihayah, beda betul. Jadi karena tawafnya adalah diserupakan dengan sembahyang, maka dalam sembahyang hanjir sujud syukur menangkeh dan tawaf. Yang syahdan haram membawa sujud dengan lain daripada sebab yang tersebut itu. Nyo selain daripada nama-nama yang tersebut, hana sujud lain. Sujud tawi pun kan. Oleh yang kedua sujud tilawah. Yang kedua sujud syukur. Saya macam sagai nan sujud. Lain sujud sembahyang. Lebih daripada saya macamnya kan sujud sembahyang, nah sujud pada hana. Menajib sujud hidup bola. Yang pun sujud donan, pun sujud hawi, pun sujud syukur, pun sujud lawah. Hana rek potapua, hana rek potapua berarti nyata dia mampu. Hidup bola putra teman putra sebab kan? Putra sebab untuk dia untuk melaksanakan sujud syukur kan? Ada sebab jadi guna sebab le. Sebab sujud syukur mendapat nikmat yang hana berkat. Ya, ataupun terhindar daripada bahaya yang hana terharap ke terhindar. Banyak ni. Mai hidup pula batas saja. Ngana sujud syukur. Kan? Nikmat ke tapi ke kan? Ai bagi awak pula nikmat kan. Yang tu kan syariat ni. Baik dah oi. Kan syariat kan? Ini sujud bola tu. Sujud bola. Jadi ada yang punya pun. Ada. Main bola nak balik apa? Main bola baik nakun, tengok benar kan? Baik nakun dan baik tudung-tudung. Nyanyi tu olahraga kan? Baik na istilah terlalu benar. Tapi menyenangkan tak pasti na istilah terlalu benar. Tapi mana buat kan sejarah nak sejarah putra pun dah ada. Boleh boleh Daud. Yang tahu roh apa kan? Sebab sejarah dunia, sejarah bola dunia. Kalau Matahari karena sejarah dunia bola kan? Sedangkan dari Nabi Muhammad kan katun nama tu masih. Bola Matahari karena. Bola Matahari karena sejarah dunia. Kita terus. Ini muka bola. Tahu kalanya. Jadi haram membawa sujud, haram tak pegat sujud lain dengan yang lain daripada sebab yang tersebut itu. Sebab itu lah ya. Sujud tahwi gara-gara tinggal sesuatu lah sembahyang. Sujud tilawah gara-gara terbaca ayat-ayat sajadah dan sujud syukur gara-gara mendapat nikmat dan terhindar daripada bala kan. Ya. Selain daripada hal macamnya haram tak pegat sujud. Dan jikalau dikerjakan sujud itu kemudian daripada sembahyang
atau karena kebaktian kepada Allah Ta'ala sekalipun. Namun harum hukumnya. Walaupun tujuan kebaktian kepada Allah. Kan pada tempat terawih. Kan sujud syukur, kan sujud tilawah, kan sujud hawi. Memang kum sujud kalau mereka dekat Tuhan. Hanjur kan. Bukan hanjur ada kan. Dan demikian lagi haram sujud bagi ulama yang tahu. Tak sujud ke ulama. Haram sih. Atau guru ke guru itu. Atau raja atau lainnya. Ya, tak sujud ke mak ke ayah. Haram sih hukum ji. Maka setengah daripada segala perkara itu menjadikan kafir. Jadi kafir. Ya. Oh kan, gonya mi ada takrif sujud kan syarat roh ya kan? Untuk sah sebab-sebab sujud. Mai tempat-tempat kadang-kadang anak syarat. Berlaku harum tu mah. Banyak punggung ngau le ya. Banyak punggung ngau le, kata sujud. Oh, di mana? Untuk atai membuat punggung ngau le tetap tidak sujud. Kami posisi urun dacum yang tetap yang punggung tu. Yang ke baik tak pun benar. Kadang lain, ada pun baik dacum tu. Yang kedua. Yang tu pun dacum tu atau dacum jaro, ham tu jino. Urun tak ke, dacum tu betawan. Buat dia aja kan, kadang jaro kan je beut, otomatis dah sujud. Tu dacum jaro, kamu payah punggung. Ya itu baik mayang punggung. Tahu tahakat baik mayang punggung. Ini mayang punggung je ke sujud. Nanti bisa je lah. Maka jika apa nak kata kan? Baik, ahli dapur dah kenyang tu buka. Maki banjir tunggu, maki banjir mana ni? Berarti hana rencana kena ku betul. Kena ku betul, kena bukan tak ada sahur kau. Ku cerita buat hari kan? Lawan. Jadi yang buka hanji kan. Memang kalau dah buka berkon, jino kada ada apa baik ni. Benar kan? Kan? Tetapi jika sujud ia di hadapan mereka itu dengan kasar menghampirkan dia kepada Allah Ta'ala, maka itu tiada menjadikan kafir, hanya haram juga. Ya. Tetapi jika sujud dia di hadapan mereka itu, tak sujud di hadapan ulama, tak sujud di hadapan gurai atau di hadapan raja dengan kasar, dengan kata menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menghampirkan diri kepada Allah. Tapi tak sujud di ulama atau ke gurai atau ke raja atau ke ibu bapa, tak sujud untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ya, maka yaitu tiada menjadikan kafir, hanjir ke kafir. Hanya haram juga, yang haram tidak ada. Wallahu a'lam.